Salam dan bahagia. Saya Niwayan Saryani, calon guru penggerak Kota dan Pasar Provinsi Bali, angkatan pertama, akan menyampaikan tentang video praktik kegiatan coaching. Kegiatan coaching adalah mendorong coachee untuk menemukan dan menyelesaikan masalahnya sendiri. Dan tugas coach adalah menggali dengan berbagai pertanyaan. Adapun akronim dari metode Tirta adalah T. Tujuan, I. Identifikasi, R. Rencana aksi, dan TA adalah tanggung jawab. Di dalam LMS sudah disajikan beberapa kasus, dan setiap guru penggerak memiliki peranannya masing-masing sebagai coach, coachee, dan pengamat. Nah, mari kita saksikan video berikut ini. Selamat menyaksikan. Baik, teman-teman. Ibu Maria sudah apakah suara saya kedengaran? Iya. Kalau suara saya gimana? Oke, suara Bu Maria jelas. Oke. Jadi berikutnya adalah kasus 3. Ya. Jadi ada permasalahan bahwa rekan Anda bercerita tentang bagaimana rekan saya mendapatkan teguran dari kepala sekolah yang menerima laporan dari pengawas sekolah yang melakukan supervisi saat ia mengajar, dan pengawas sekolah melakukan supervisi tanpa keberatan ketika rekan Anda mengajar tanpa buku teks, rekan Anda mengajar dengan memanfaatkan sumber info, dan ketika diingatkan pengawas, rekan Anda menyampaikan jika ia tetap mengacu pada kurikulum walaupun tidak menggunakan buku teks. Pengawas tersebut tampaknya tersinggung dan memberikan laporan tentang hal itu kepada kepala sekolah. Nah, di kasus ketiga, saya akan berperan sebagai coach dan Ibu Maria akan berperan sebagai coachee. Baik, saya akan mulai ya teman-teman dan Bapak fasilitator. Oke, Ibu Maria. Iya, Sani. Bu Sani. Wah, ya, ngomong saja di kantor guru ini. Iya nih, itu loh kemarin saya kan sudah disupervisi tuh sama pengawas. Kemarin tuh saya disupervisi sama pengawas, kemudian saya ditegur sama kepala sekolah, gitu. Jadi sedih deh. Ditegur seperti apa, Ibu kepala sekolah? Iya. Sama kepala sekolah itu ditegur karena saya katanya tidak memakai buku teks. Saya kan ngajarnya pakai ini pakai sumber-sumber belajar itu loh. Sekarang itu kan ada rumah belajar kayak gitu tuh. Saya itu yang penting kan nggak keluar dari kurikulum maksud saya. Tapi apakah Bu Maria sudah menjelaskan pada ibu sekolah tentang hal tersebut? Iya, sudah saya jelaskan bahwa saya walaupun tidak memakai buku teks, itu saya tidak keluar dari kurikulum. Saya memakai sumber-sumber belajar yang juga kan dianjurkan sama Kemdikbud juga, rumah belajar itu. Itu saya biasanya pakai itu. Jadi kira apa nih yang salah ya Bu Maria? Apakah penilaian dari supervisi atau bagaimana ya? Nggak tahu ya, saya bingungnya kok saya pakai itu gitu. Maksudnya kok nggak pakai buku teks gitu. Salahnya kan saya tidak pakai buku teks gitu. Gimana Bu? Apakah anak-anak bisa mengikuti dengan baik pembelajaran saat itu, Ibu? Anak-anak di kelas Ibu kemarin? Iya. Anak-anak itu lebih senang setelkan video-video, kemudian literasi ada kan di sana disiapkan juga gitu.
Jadi respon anak-anak sangat positif. Iya, sebenarnya anak-anak lebih suka detailin kayak video-video gitu, lebih positif lah tanggapan anak-anak itu daripada buku teks, monoton teks gitu. Gimana ya kok saya dimarahin? Karena dulu. Ya, mungkin Ibu perlu melakukan research dulu. Jadi kalau misalnya itu kan sudah tahu respon dari anak-anak seperti apa. Sekarang juga mungkin Ibu bisa lihat bagaimana penggunaan dan aplikasi dari sumber-sumber yang Ibu gunakan. Apakah Ibu dapat sharing dengan rekan-rekan yang lain tentang penggunaan sumber lain untuk pembelajaran di kelas? Apakah teman-teman yang lain juga mendapatkan manfaat dari pembelajaran yang Ibu lakukan dengan sumber lain? Kalau teman-teman saya tak lihat itu memang dia dikombinasi sih Bu sama buku yang dibeli oleh sekolah gitu. Jadi dengan teks lah ya, tetapi juga dia itu menggunakan sumber belajar juga dari internet gitu. Kalau saya sih sumber-sumber belajar yang di rumah belajar itu aja gitu. Apa saya harus gitu ya Bu ya, dikomisikan gitu ya, karena setelahnya sudah membelikan buku gitu terus saya harus pakai. Ya, sekarang coba saya kembalikan kepada Ibu Maria. Menurut Ibu Maria, yang mana yang lebih relevan digunakan? Apakah hanya menggunakan media buku teks atau menggunakan sumber belajar yang lain dan mengabaikan buku teks, atau mengkombinasikan? Menurut Ibu, kira-kira yang mana yang relevan? Kalau saya harus mencontoh dengan teman-teman mungkin ya, ya harus dikombinasikan kali ya, karena sekolah sudah membelikan buku, kemudian muridnya juga sudah beli, kan nggak kepake gitu ya. Mungkin karena tidak kepakainya itu mungkin ada protes juga sama orang tua ya, sudah dibeli kok nggak dipakai gitu mungkin. Apa saya harus begitu ya, harus dipakai juga berarti ya buku teksnya. Jadi bahwa saya yakin bahwa supervisi dilakukan juga tidak hanya melihat seberapa hebat Ibu mengajar, tapi bagaimana Ibu selaku pendidik bisa menggunakan semua komponen termasuk mediasi seperti buku, sumber belajar yang lain supaya bisa digunakan secara maksimal. Dan nanti kira-kira kalau sekolah sudah membelikan buku dan siswa membeli buku, kira-kira kalau Ibu tidak gunakan, Ibu kira-kira bagaimana respon dari orang tua kalau seperti itu? Ya mungkin ya karena saya belum diprotes sama orang tua mungkin ya, apa mungkin protesnya sama guru lain saya juga tidak tahu. Ya mungkin ada protesan, ya saya belum tahu itu. Sepertinya ya akan ada protesan ya, karena siswa itu sudah membeli kok nggak dipakai gitu. Ya, Bu, ya. Apakah Ibu akan menunggu orang tua demo dan protes dulu dengan Ibu, baru Ibu melaksanakan solusi lain? Tidak, itu maksudnya. Ya, jadi kita kan harus memikir bagaimana ke depannya. Itu. Jadi kan tidak menunggu diprotes atau di demo dulu kan. Jadi saya juga jalan. Bagaimana? Terus gimana dengan ini ya? Ya mungkin saya akan mengkombinasikan pembelajaran itu dengan menggunakan buku teks yang telah dibelikan sekolah. Terus akan memberitahukan dulu kepada kepala sekolah bahwa saya akan mengkombinasikan untuk pembelajaran ini dengan teks dan sumber-sumber belajar lainnya. Seperti itu, Bu.
Iya sih Bu, dan juga orang tua Ibu itu sangat penting juga ya, apalagi di tengah pembelajaran seperti saat ini. Nah, tidak hanya kepala sekolah, tapi juga orang tua, Ibu juga mungkin perlu melakukan pendekatan yang relevan kepada orang tua. Apalagi sekarang tidak semua orang tua memahami teknologi ya Bu ya. Apakah Ibu sudah melakukan pemetaan persiapan belajar kepada orang tua dengan anak-anak di rumah? Kebetulan sudah Bu. Kebetulan sudah, karena anak-anak saya ini sudah menggunakan HP semua gitu. Jadi tidak menunggu lagi HP orang tua seperti itu. Ya bagus, berarti sekarang Ibu tinggal menggunakan fasilitas yang digunakan oleh anak-anak sebaik mungkin ya, sehingga pembelajaran lebih menyenangkan ya. Dan supaya tidak marah-marah ya, artinya kita juga tidak bisa mengarahkan ya, dan juga harus bisa merefleksi. Apakah Bu Maria bisa merefleksi diri saat ini sekarang? Iya Bu. Sudah bisa merefleksi? Iya. Bisa. Ya, saya lihat sudah mulai ada tampak senyuman-senyuman indah ya, semenjak tadi pagi saya perhatikan Ibu Maria tampak bengong aja di pojok kan. Jadi saya harap aura-aura kita itu adalah aura positif ya, mungkin saya hanya membantu supaya kita juga bisa mentransfer nilai-nilai afirmatif yang positif seperti itu Bu. Iya Bu Sani, terima kasih loh. Jadi tempat curhat saya ya. Maria, ya sama-sama sharing. Mungkin di kemudian hari mungkin saya punya masalah, mungkin Bu Maria yang bisa menghibur dan membantu saya menemukan solusi. Oke deh, siap. Iya Ibu. Sepertinya ini sudah melewati jam pulang. Apakah kita akan lembur? Sepertinya tidak ya Ibu ya. Enggak lah. Iya. Ya, mari kita pulang ya. Kita lanjutkan lagi diskusi. Ya, kita pulang ya Bu ya. Sampai berjumpa besok lagi Bu. Terima kasih. Ya, terima kasih. Tadi kalau saya lihat Bu Sani dengan Maria Ulfa itu saya salut luar biasa. Quote-nya ya luar biasa dalam menggali apa yang menjadi permasalahan. Kerjasama yang bagus ya. Jadi luar biasa. Kerjasama yang bagus. Ya, Sani dan Bu Maria emang mantap tadi. Terima kasih. Itu aja sih. Kalau sudah gimana? Kalau Sani sih udah bagus sih, udah bagus, udah tepat. Sani soalnya menurut saya kamu itu seorang komunikator yang handal menurut saya. Pas. Setuju Kan saya. karena guru bahasa. Karena Sani kan guru bahasa. Iya, dia guru bahasa. Dia pasif dalam berkomunikasi. Tapi kita sebenarnya latihan bisa ya. Bu Sani sebagai kita latihan komunikator asertif. Oh iya, asertif. Asertif ilmunya komunikator asertif. Komunikator asertif bagus. Jempol untuk Sani. Terima kasih.